Yang tidak bisa jangan dipaksa pikirkan. Tapi kita pikirkan apa yang bisa kita kerjakan. Selanjutnya urusan Tuhan. Sudah hidup benar itu Tuhan sudah standar pertama itu. Jadi saudara, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan sebenarnya waktu kita mulai hidup benar, percaya kepada Yesus, kita dibenarkan, hidup kita sudah dibenarkan ya, di dalam darah Yesus kita sudah dibenarkan, dan kita hidup benar itu kita sudah diberkati. Hanya dengan hidup benar saja kita sudah diberkati loh, belum kerja loh. Apalagi kalau kerja, berlipat-lipat ganda diberkati. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please Bless Jesus. our family. Amen. Tuhan, haleluya, haleluya. Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama katakan amin, amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan. Baik, shalom. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Dalam kondisi bangsa negara kita demikian, tapi kita percaya Tuhan memelihara. Amin. Mari saya ajak saudara hari ini kita belajar. Hari ini saya sampaikan tentang pemalas jadi kaya. Luar biasa. Amin. Pemalas jadi kaya. Jarang kita khotbah tentang pemalas ya. Bukan jarang, tapi kayaknya baru pertama kali temanya ini. Daripada kita pikir-pikir tentang kota Jakarta, mending kita pikir bagaimana jadi kaya. Amin. Luar biasa. Baik, jadi saudara, temanya pemalas jadi kaya. Nah saudara, saya ajak semua saudara kita lihat dulu ciri-ciri orang yang malas. Amsal 6 ayat yang ke-9. Saya percaya bahwa kita semua adalah kita semua adalah orang benar dan standar kita adalah hidup yang diberkati. Amin. Yesus sudah datang, mati di salib, dan kita adalah orang-orang yang memang sudah diberkati oleh Tuhan. Tapi kita lihat dulu ciri-ciri daripada si pemalas. Amsal 6 ayat yang ke-9. Karena kita adalah orang-orang yang diberkati, maka temanya kita pemalas tetapi dia jadi kaya. Ini luar biasa. Karena memang kita itu sudah ditentukan untuk diberkati. Nah, Amsal 6 ayat yang ke-9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Nah, berbaring, bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Nah, ciri-ciri pemalas yang pertama adalah begini. Terus menunda apa yang harus mulai dilakukan. Ini ciri yang pertama. Jadi terus menunda apa yang harus mulai dilakukan. Selalu punya ide tapi mau lakukan ditunda-tunda terus. Jadi awal mau melakukan sesuatu itu gak sampai-sampai. Gak jadi-jadi. Nah, maka ayatnya ini coba kita lihat ya. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari apa? Tidurmu. Kita lihat ayat selanjutnya. Tidur sebentar lagi. Apa lagi? Mengantuk sebentar lagi. Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Rupanya ada lagunya ya. Ada lagunya si siapa itu yang dulu... Urip ya. Tidur lagi. Bangun lagi. Nah, ternyata Amsal bilang ini benar. Rupanya mungkin dia ambil dari kata-kata Amsal ini. Dibikin lagu. Nah, jadi tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi
untuk tinggal berbaring. Jadi semuanya sebentar lagi, sebentar lagi, sebentar lagi. Nah ini yang saudara ciri-ciri dari pemalas. Kalau orang malas itu, udahlah sebentar lagi lah, sebentar lagi lah. Nah, akhirnya nggak jadi-jadi. Semangatnya itu padam. Rencananya itu nggak bisa berjalan. Karena ada malas. Ini Alkitab yang bilangnya kalau malas itu ciri-cirinya begini. Nah, kemudian yang kedua, ciri-ciri yang kedua. Nah, kita lihat lagi ciri-ciri yang kedua. Amsal 12 ayat 27. Tidak menyelesaikan apa yang telah dimulainya. Atau yang sudah berjalan lalu berhenti. Ini cirinya. Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap apa? Buruannya. Orang malas tidak menangkap buruannya. Artinya dia sudah kejar. Tapi sampai di tengah jalan, udahlah biarinlah itu ayam. Udah kejar ayam ini mau tangkap. Udahlah biarinlah. Nah, jadi dikatakan saya catat di sini, tidak menyelesaikan apa yang telah dimulainya atau sudah berjalan tapi berhenti. Jadi setengah-setengah, separuh-separuh. Kerjanya itu separuh-separuh, habis itu ya udah. Gitu. Jadi tidak punya satu semangat, sungguh-sungguh mau menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Gitu. Biasa ada istilah panas-panas. Saudara sendiri yang mengerti. Panas-panas, habis itu enggak. Panas-panas lagi, habis itu enggak. Nah ini mentalnya tidak siap. Nah orang malas tidak akan menangkap buruannya. Tetapi orang yang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Nah, rupanya saudara rajin itu ada hubungan dengan semangat ya. Semangat. Baik, itu ciri yang kedua. Kemudian saya tidak berlama-lama di sini karena memang kita dipanggil bukan untuk malas. Nah, kemudian yang ketiga, ciri-cirinya penuh keinginan. Amsal 13 ayat yang keempat. Amsal 13 ayat yang keempat. Hati si pemalas penuh apa? Keinginan. Nah, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Bedanya ini ya. Gitu. Hati si pemalas banyak keinginan. Banyak sekali. Tetapi sia-sia. Karena memang banyak keinginan tetapi karena tidak dikerjakan ya sia-sia. Begitu. Makanya Alkitab bilang setia dalam perkara kecil baru dikasih tanggung jawab yang besar. Gitu. Jadi setia dulu yang kecil. Walaupun kecil tetapi setia. Baru Tuhan kasih tanggung jawab yang besar. Gitu. Tapi kalau orang malas keinginannya banyak sekali. Nah, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah ini nasihat-nasihat Amsal yang memang masih merupakan nasihat buat kita sebagai orang yang percaya untuk kita bisa bangkit dari kemalasan. Baik. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan? Bagaimana bangkit dari keterpurukan seperti ini? Saya ajak kita lihat dalam Amsal 12 ayat 1. Ini lebih banyak dalam kitab Amsal yang saya ambil. Jadi yang tadi itu bagaimana supaya kita bangkit dari hal-hal yang tadi. Amsal 12 ayat pertama. Siapa mencintai didikan mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Jadi yang pertama adalah kita mulai belajar, mau dididik, mau diajar. Itu yang pertama. Jadi kalau mau bangkit dari keterpurukan saudara, mau untuk
dididik atau diajar. Kita punya lingkungan ini banyak sekali orang-orang sukses. Orang-orang sukses itu ada di lingkungan kita. Nah tapi mau nggak kita dididik dan diajar? Mau belajar, orang bilang mau belajar. Ini pertama dulu. Jadi kalau ada kemauan untuk mau belajar ini sudah bagus. Gitu. Nah di sini dikatakan bahwa didikan, mencintai didikan artinya mau belajar pengetahuan tentang bagaimana bekerja, berusaha ini, berusaha itu, atau dan sebagainya. Banyaklah sekarang di media juga banyak sekali. Kita sekarang di media bagaimana masak nasi, itu ada juga kan. Masak capcay, puyung hai, semua ada. Saudara mau masak sampai hai juga ada di situ. Jadi pengetahuan itu banyak sekarang. Nah, bagaimana kita mau belajar? Itu aja, mau dididik atau enggak itu. Yang kedua, mau memiliki satu, itu tadi pengetahuan. Pengetahuan, kita harus belajar banyak pengetahuan tentang bagaimana kita mau maju. Itu harus ada. Kemudian, teguran. Nah, jadi ada mau dididik, mau memiliki pengetahuan, dan mau juga ditegur. Kalau nggak bisa ditegur nggak sudah repot ini. Apalagi kalau sudah malas dibungkus lagi dengan kesombongan. Cepat tersinggung ini. Nah, orang yang susah ditegur itu dibungkus dengan kesombongan. Itu bentengnya, itu tembok yang kuat. Kalau ditegur tersinggung, langsung luka. Itu. Itu berarti masih tanda ada sudah kesombongan, apalagi tambah lagi somse. Somse itu apa? Sombong sekali. Bukan satu kali saja. Tapi nah, jadi kenapa di sini dikatakan, tetapi siapa membenci teguran? Nah, siapa membenci teguran? Teguran itu baik sekali, tetapi kadang-kadang teguran itu bisa membuat orang yang ditegur, orang itu benci kepada kita. Berarti tembok somsenya tinggi, masih tinggi. Maka itu Amsal bilang urusan teguran itu dikatakan tetapi siapa membenci teguran. Ternyata urusan teguran ini memang ada satu yang disebut membenci. Ada temboknya. Nah, jadi saudara, untuk itu kita perlu saudara belajar untuk merendahkan hati kita, mau ditegur, mau dikasih pandangan. Sebab namanya bekerja, berusaha, pasti ada salahnya. Tapi kalau kita mau dididik, berarti mau ditegur juga. Kalau kita mau ditegur, tandanya kita bisa berhasil. Bisa jadi orang kaya. Amin. Coba tanya orang-orang yang sudah sukses. Pasti pernah dibentak bosnya. Ya, ditegur, dikasih nasihat sama bosnya. Dia rendah hati, mau terbuka, mau terima nasihat. Orang-orang yang suka dengar nasihat pasti hidupnya baik. Hidupnya pasti akan berhasil. Gitu. Nah, jadi saudara, sebab itu Alkitab berkata bahwa siapa mencintai didikan. Pertama kali kita harus belajar untuk mau dididik, dikasih pengetahuan dan juga ditegur. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab Amsal 10 ayat yang ketiga dan ayat yang keenam. Cara untuk diberkati Tuhan. Yang kedua, hidup benar. Amsal 10 ayat yang ketiga. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Benar. Tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Luar biasa. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Jadi hidup benar. Sudah hidup benar saja Tuhan pelihara. Amin. Sudah hidup benar itu sudah standar pertama itu. Jadi saudara, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan sebenarnya gitu. Sebenarnya waktu kita mulai hidup benar, percaya kepada Yesus kita dibenarkan, hidup kita sudah dibenarkan ya. Di dalam darah Yesus kita sudah dibenarkan dan kita hidup benar, itu kita sudah diberkati.
Hanya dengan hidup benar saja kita sudah diberkati loh. Belum kerja loh. Halo? Apalagi kalau kerja. Berlipat-lipat ganda diberkati. Nah ini. Karena Alkitab berkata diberkatilah apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Oh. Kerja lagi udah diberkati. Nah jadi pertama kali saudara harus hidup benar. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Sudah hidup benar saja dipelihara Tuhan. Luar biasa. Ini rata-rata kita semua ini wajah-wajah hidup benar dan memang dipelihara Tuhan. Amin. Luar biasa. Ini baru standar pertama. Berarti untuk menjadi kaya mesti ada lagi sesuatu yang kita buat lagi. Nah ini standar umum semua kita. Hidup benar. Maka Tuhan tidak akan biarkan kita kelaparan. Itu binatang saja, binatang peliharaan saja dikasih makan ya. Gitu. Binatang peliharaan dikasih makan. Binatang yang tidak dipelihara di hutan, hidup enggak? Hidup loh. Hidup orang berburu babi itu. Ternyata di hutan banyak binatang yang dipelihara oleh Tuhan. Nah kalau sampai itu di Malaysia itu ya banyak itu. Banyak binatang di hutan. Jadi kalau berburu dilarang supaya nanti menurut pemerintah jangan berburu supaya singa di hutan bisa makan binatang itu. Kalau nanti binatang habis di hutan, maka nanti dia bisa cari manusia, itu bahaya. Karena jadi memang binatang banyak di hutan. Kita lihat di sini bahwa saudara Tuhan pelihara, sampai semuanya Tuhan pelihara, binatang hutan juga Tuhan pelihara. Nah, apatah lagi hidup benar. Maka itu Alkitab berkata orang hidup benar tidak mungkin menderita. Pasti dipelihara Tuhan. Yang kedua, yang berikut saudara. Jadi hidup benar kemudian libatkan Tuhan dalam usaha. Amsal 10 ayat yang ke-22. Amsal 10 ayat, kita lihat dulu ayat yang ke-6. Amsal 10 ayat yang ke-6. Berkat ada di atas kepala orang benar. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Berkat ada di atas kepala orang benar. Waktu kita hidup benar, berkat sudah ada di atas kepala kita. Amin. Tadi Tuhan tidak membiarkan orang benar itu mati kelaparan. Betul? Dan yang kedua bahwa dikatakan di sini berkat itu ada di atas kepala kita. Kita hidup benar sudah ada berkatnya. Berkat itu tidak jauh. Tapi sudah ada. Makanya abang-abang sering gitu lari semanis. Karena berkatnya sudah ada. Uang 1.000 dia gini-gini lari semanis. Baik. Kita lihat yang berikut. Libatkan Tuhan dalam usaha. Amsal 10 ayat 22. Amsal 10. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan apa? Menambahinya. Jadi Tuhan yang buat kita kaya. Maka itu kita perlu libatkan Tuhan dalam usaha kita. Dalam pekerjaan kita. Jadi waktu saudara mulai punya usaha, pekerjaan, Tuhan mulai buka jalan, bangkit dari kemalasan dan mulai melangkah maju, maka harus libatkan Tuhan. Sebab Tuhan yang buat kita kaya, bukan karena susah payah kita, kerja keras kita, lalu jadi kaya raya, tidak. Berkat itu dari Tuhan. Tetapi kita harus kerja. Nah, kemudian saudara, Amsal 16 ayat yang ketiga. Amsal 16 ayat yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka apa? Terlaksana segala rencanamu. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Luar biasa. Tuhan suruh serahkan semua program kita, rencana kita,
Apa yang kita mau kerjakan itu serahkan kepada Tuhan. Yang itu apa? Berdoa. Tuhan, ini saya punya visi misi begini, saya punya kerinduan begini ke depan nanti. Usaha saya seperti ini. Diserahkan kepada Tuhan. Kata serahkan ini artinya kita berdoa. Doakan. Sudah tulis catatannya. Masa depan saya begini-begini. Tuhan, saya rindu nanti begini dan sebagainya. Nanti saya pengen punya rumah. Tulis saja. Itu dalam bentuk dream book ya. Punya rumah. Terus apa lagi? Punya pekerjaan. Apa lagi? Yang belum punya jodoh tulis. Tuhan, nanti saya punya jodoh. Ini kan ada yang masih belum punya jodoh. Tulis. Lalu apa lagi beban doanya? Karena Tuhan suruh serahkan kan? Kalau serahkan berarti saudara tulis. Tulis semua di kertas, lalu mulai doakan itu. Atau tulis di kertas kemudian lalu saudara begini. Habis tulis beban doa semua, saudara angkat kepada Tuhan, Tuhan baca. Gitu. Tuhan, ini Tuhan catatan saya ini, Tuhan baca sendiri. Karena saudara sudah baca terus, sudah capek jadi saudara kasih sama Tuhan baca. Kasih sama Tuhan, lalu doakan itu. Nah, karena Tuhan yang suruh serahkan, kita serahkan saja. Supaya Tuhan atur. Mana yang duluan aku jawab ini kan. Mungkin ada di situ Tuhan nanti saya minta kasih saya helikopter 1. Tuhan bilang ini helikopter nanti dulu. Nah yang penting-penting sesuai dengan kebutuhan. Nah jadi saudara bahwa karena Tuhan yang suruh serahkan, maka kita serahkan saja. Sebenarnya kekristenan ini gampang sekali. Tidak repot. Dalam usaha, pekerjaan, masa depan, segala semua itu tidak repot. Tidak merepotkan dan tidak repot. Karena kita punya Tuhan. Kalau kita tahu kita punya Tuhan, dia bikin kita gampang sekali. Kenapa dia bikin gampang? Ayatnya berkata, serahkan. Ini gampang kan? Gitu. Tapi kadang-kadang kita yang terlalu repot mikirnya. Waduh, nanti gimana ya hidup saya ya? Apalagi sekarang kondisi lagi begini. Sudah kondisi corona, apalagi. Kok apalagi kan gitu. Keadaan begini, kacau begini, bagaimana nanti. Padahal Tuhan tidak suruh kita mikir masalah. Yang Tuhan suruh itu apa? Serahkan. Gitu. Masalah memang ada, persoalan ada, tantangan ada, ujian ada. Tetapi Tuhan tidak suruh ke orang Kristen fokus mikir masalah. Tuhan suruh kita serahkan, serahkanlah perbuatan. Rencana kita, program kita. Gitu. Waktu kita catat program itu, rencana itu. Tiba-tiba corona datang. Tuhan tidak urusan dengan corona. Tuhan urusan dengan program kita, rencana yang kita sedang tulis. Urusan corona itu urusan Tuhan. Emang kita bisa? Halo, betul enggak? Yang tidak bisa jangan dipaksa pikirkan. Tapi kita pikirkan apa yang bisa kita kerjakan. Selanjutnya urusan Tuhan. Nah kadang-kadang urusan yang berat kita mau paksa pikir. Nah ini yang repot. Gitu. Urusan corona lalu kita mulai. Kita mikir corona terus. Ngapain? Kita pikir bagaimana ke depan Tuhan punya rencana seperti apa. Nah jadi saudara, Alkitab bilang serahkanlah perbuatanmu. Nah perbuatan, pekerjaan kita serahkan kepada Tuhan. Maka apa? Terlaksanalah segala rencanamu. Ini janji Tuhan. Tuhan janji pasti terlaksana. Itu sudah pasti. Pasti terlaksana. Kalau kita serahkan sama Tuhan, percayalah bahwa Tuhan pasti tuntun dan terjadi. Terlaksana. Gitu. Sekarang ini masa orang bingung, khawatir, gelisah, takut nanti bagaimana. Tetapi firman Tuhan sudah janji bahwa terlaksana. Kita ikut pikiran Tuhan saja karena pikiran kondisi masalah sekarang ini macam-macam. Tapi ikut pikiran Tuhan,
Tuhan katakan terlaksana. Ya udah terlaksana. Lalu bagaimana dengan keadaan sekarang? Itu bukan urusan. Saya ikut firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa terlaksana. Ya pasti terjadi. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti menyembuhkan. Itu pasti. Nah, dunia yang menawarkan ketakutan, kebimbangan, keraguan, apalagi dengan adanya teror-teror membuat orang jadi takut. Tapi itu dunia yang menawarkan demikian. Tapi firman Tuhan dikatakan bahwa terlaksana. Amin. Terlaksana. Waktu kita serahkan semua kepada Tuhan, Tuhan yang akan mengatur itu. Nah, jadi saudara bahwa kita mulai belajar libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam seluruh program kita, rencana dan sebagainya, masa depan dengan cara doa. Bawa itu kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Yang berikut, yang keempat, beribadah. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Cara untuk diberkati menjadi kaya, maka yang keempat adalah beribadah kepada Tuhan. Kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari apa? Tengah-tengahmu. Luar biasa. Jadi Tuhan janji di sini kalau kita beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti. Ini bicara makan minum kita. Makananmu dan air minummu. Makan minum kita diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Siapa yang tidak suka makan dan minum? Saya percaya semua kita suka makan dan minum. Apalagi sekarang makanan enak-enak loh. Di Tangerang sekarang juga sudah masakannya enak-enak sekarang. Makanannya sudah banyak, masakan yang enak-enak. Nah, Tuhan bilang diberkati. Karena Tuhan berkati, makanya makanan sekarang enak-enak kan? Luar biasa. Jangan pikir yang susah-susah, pikir yang gampang-gampang saja. Karena dunia sekarang ini terlalu susah ya. Goncang kiri, goncang kanan kita pikir capek. Mending kita pikir yang Tuhan mau. Nah, jadi maka Ia akan memberkati roti, makananmu dan air minum. Luar biasa. Hal yang sederhana sekali soal makan minum. Yang dimana hari-hari, tapi itu yang kita butuhkan. Itu yang kita perlukan. Gitu. Kadang makan tahu terus juga bosan. Makan tempe terus juga bosan. Ditambah ikan teri sedikit. Nah, sudah tambah ikan teri sedikit juga bosan. Lama-kelamaan kita mesti makan apa? Capcay. Udah capcay terus juga bosan. Kita makan saja puyung hai. Puyung hai juga bosan. Makan apa lagi? Kita pesan makanan Jepang. Itu yang masak makanan Jepang di belakang. Angel itu. Nah, dia bikin makanan Jepang loh. Iya, sekali-sekali kalian bisa beli itu. Makanan Jepang. Jadi idenya itu ada gitu. Katanya dia pergi ke restoran Jepang gitu. Dia suka pergi restoran Jepang, dia pesan makanan apa namanya? Takoyaki. Takoyaki. Jadi dia belajar makan takoyaki yang ini, habis itu di satu tempat lagi makan takoyaki juga ya. Semua yang jualan takoyaki dia makan. Pergi beli gitu. Cari tahu ini buatannya seperti apa, rasanya seperti apa. Lalu dia ke satu tempat lagi, dia makan yang di restoran yang satu, bedanya seperti apa. Uji coba semuanya. Habis selesai, dia belajar bagaimana membuat takoyaki. Sekarang punya 2 gerobak ya. 2 cabang takoyaki.
Luar biasa kan? Kukira tak ada, tahu-tahu ada juga. Masih remaja punya dua takoyaki, dua rombong takoyaki. Hanya dari sekedar ide, hanya pengen coba-coba belajar, cari tahu, dapat ide. Luar biasa loh. Nah, jadi saudara, nah ini pengetahuan, Alkitab bilang hikmat ada di mana-mana, betul? Amsal berkata hikmat itu ada di jalan-jalan. Standar kita orang benar ini memang sudah standar diberkati. Gitu, tadi Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak membiarkan orang benar mati kelaparan, betul? Artinya, sudah hidup benar saja diberkati, apalagi kerja. Halo? Sudah hidup benar saja diberkati, apalagi kerja. Jadi kalau punya ide pekerjaan, wah nanti diberkati Tuhan. Nah, ibadah. Jadi Tuhan berkata di sini bahwa aku akan menjauhkan penyakit dari apa? Tengah-tengahmu. Tuhan janji dia berkati kehidupan kita. Dan dia menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Tuhan janji. Kalau kita beribadah kepada Tuhan. Makan minum kita diberkati Tuhan. Kesehatan kita diberkati Tuhan. Luar biasa. Tidak ada penyakit. Amin. Tidak kena corona. Amin. Percaya atau tidak? Kita cuma percaya saja kepada janji Tuhan. Nanti Tuhan yang bertindak menjaga kita. Amin. Gitu. Jadi sudah pasti. Ini hari saudara-saudara datang beribadah, percayalah makan minum saudara diberkati Tuhan. Jadi pulang dari tempat ini jangan ada yang bilang begini, waduh nanti saya makan apa besok ya? Percaya Tuhan pasti memberkati kita. Burung di udara saja dia pelihara, apatah lagi hidup kita. Bunga di padang saja dia pelihara, apatah lagi hidup kita. Nah, jadi dengan beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati kita. Yang kelima, yang terakhir saudara, bahwa banyak memberi. Kalau mau tambah kaya lagi, ada hukumnya. Sudah diberkati, sudah kaya, mau tambah diberkati, banyak memberi. Amsal 11 ayat yang ke-24. Amsal 11 ayat yang ke-24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ini soal memberi ya. Ada yang menghemat secara luar biasa. Ini artinya pelit. Hemat secara luar. Nah, hemat itu sampai luar biasa. Alkitab bilang ini hematnya. Entah hemat apa saja. Tapi luar biasa hematnya. Gitu. Sampai beli baju baru juga dia takut beli. Biasa kalau orang yang hemat luar biasa itu beli baju juga dia mikirnya bukan main. Gitu. Paling dia pakai baju jarum yang karena dia jual rokok jarum, itu dia pakai baju. Dapat hadiah, itu aja dipakai terus. Ini hemat luar biasa. Nah, di sini tidak ada ya. Kita tidak ada, semua ditanda di wajah-wajah suka memberi. Nah, dikatakan di sini ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa. Saya waktu baca ayat ini saya jadi takut juga. Karena membahasakan sudah susah, karena hemat luar biasa itu aduh gimana tuh. Ini bukan orang tidak diberkati, sudah diberkati, cuma hematnya aduh. Tapi kadang-kadang mungkin kita ketemu juga kadang yang ada seperti itu ya. Bukan orang miskin lalu dia hemat, ya itu lain ceritanya. Gitu. Tapi biasanya orang yang kaya justru itu. Nah, hemat secara luar biasa. Namun selalu apa? Berkekurangan. Nah ini. Gitu. Jadi kalau sudah hemat luar biasa, pasti tandanya nanti kekurangan terus. Merasa kurang terus. Padahal ada aja berkatnya. Cuma perasaannya kurang. Makan minum apa segala semua ada, mobil ada, tapi rasanya kurang terus.
Nah, jadi saudara bahwa kita banyak memberi. Alkitab berkata juga dalam perjanjian baru bahwa orang yang banyak memberi banyak diberkati. Banyak memberi banyak diberkati. Jadi supaya banyak diberkati, banyak bertambah berkatnya, perlu ada memberi, perlu ada yang dikeluarkan. Itu standarnya. Jadi tadi saudara maju, supaya usaha maju, berkembang, benar sudah diberkati, tetapi mau tambah diberkati lagi, kuncinya ternyata harus dikeluarkan dulu. Dibagi-bagi. Gitu. Biasanya kalau mau Natal itu ada istilah bilang begini, baju-baju lama semua kasih. Pergi bagi-bagi sama orang-orang yang susah. Supaya masuk tahun baru dapat baju baru. Itu ada istilah-istilah dulu. Gitu. Apa namanya? Tutup gudangnya. Apa namanya? Cuci gudang. Cuci gudang. Ini mau tahun baru, mau Natal, cuci gudang. Bersihkan dulu. Supaya nanti masuk tahun baru, berkat baru datang. Amin. Luar biasa. Jadi kembali saya ambil kesimpulan di sini saudara, bahwa saya kembali lagi dari yang pertama, bahwa pemalas itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, suka menunda-nunda, kemudian tidak menyelesaikan dengan baik, kemudian bahwa penuh keinginan tetapi tidak terlaksana. Itu. Nah itu hal yang pertama. Kemudian bagaimana kita bangkit dari keadaan seperti itu? Yang pertama adalah mau belajar, mau dididik, mau dilatih, dan mau juga ditegur. Ini yang pertama. Yang kedua, hidup benar. Dengan hidup benar sejak kita sudah hidup di bawah garis berkat. Di bawah standar berkat. Bukan standar berkat. Di bawah berkat Tuhan. Nah gitu. Jadi kita hidup benar, kita sudah diberkati. Kemudian libatkan Tuhan dalam program, dalam semua yang kita rencanakan di tahun ini atau tahun depan. Doakan itu kepada Tuhan. Kemudian yang berikut, beribadah kepada Tuhan. Harus belajar beribadah kepada Tuhan. Karena waktu kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan janji Tuhan memberkati kita. Dan yang terakhir, yang kelima, banyak memberi. Maka saya percaya dari kemalasan akan menjadi orang kaya. Amin. Luar biasa. Siapa yang mau diberkati dan jadi kaya? Luar biasa. Semua wajah-wajah jadi kaya. Amin. Saya juga mau. Gitu. Karena kalau kita jadi miskin, saudara, kita nggak jadi berkat. Benar nggak? Sekarang pelayanan misi untuk penjangkauan 12 mutiara. 12 kantong mutiara. Sekarang ini lagi program seperti itu. Dari TCI, dan sekarang kita dari Push Ministry diminta untuk bagian doanya. Menggerakkan 12 mutiara seluruh Indonesia untuk kantong-kantong yang miskin diberkati Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita GBI Taman Elang juga masuk dalam pembangunan 12 mutiara, 12 wilayah di Indonesia yang merupakan wilayah-wilayah yang lagi minus. Kita juga dilibatkan di sana untuk pembangunan. Sebab itu kita juga sudah harus diberkati. Amin. Gitu. Nah sekarang bagian divisi doanya kita yang disuruh pegang untuk pengajaran doa, pelatihan doa, supaya berdoa sehingga wilayah-wilayah itu diberkati oleh Tuhan. Seperti wilayah Papua, Toraja, Manado, wilayah NTT seluruhnya, Maluku Ambon seluruhnya, wilayah Nias, Sumatera Utara, itu termasuk wilayah-wilayah peta-peta 12 kantong mutiara. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita dari gereja di tempat ini, Push Ministry, mulai dipercayakan untuk menggerakkan wilayah. Dan sudah tentu bukan kita sendiri, tapi kita bersama-sama dengan pemerintah. Jadi kerjasama dengan pemerintah dari setiap pemerintah Pemda, kemudian sinode-sinode setiap wilayah itu, semua ketua sinode, hamba-hamba Tuhan bergerak untuk membangun daerah-daerah itu.
Jadi luar biasa, ada berita yang indah sekali di mana bahwa Indonesia sekarang sedang membangun dan dibangun, luar biasa. Di kerohaniannya dibangun, di pembangunan visinya pembangunan dan kebangunan. Kebangunan rohani dan pembangunan jasmaninya. Ini satu visi yang luar biasa. Jadi baik dari pejabat-pejabat semua dilibatkan ke hal pembangunan ini. Gitu dari menteri, dari segalanya semua ikut saudara dalam program TCI ini. Di dalamnya itu orang-orang hebat semua loh, profesor, orang-orang hebat semua. Hanya kita yang paling sederhana ini ya orang-orang yang di kaki Tuhan. Nah, ini orang-orang sederhana. Luar biasa. Jadi saya percaya nanti ke depan Tuhan pasti memberkati negara kita. Bangsa kita akan diberkati Tuhan. Amin. Nah, supaya kita juga masuk di dalam lawatan berkat Tuhan ini, maka kita perlu mempersiapkan diri kita. Nah, salah satunya bahwa kita perlu belajar untuk melihat kondisi yang sedang terjadi, keadaan untuk kita maju. Nah, coba saya ajak lagi kita lihat kembali di dalam Amsal tadi. Amsal 10 ayat yang kelima. Amsal 10 ayat yang kelima. Nah ini. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Nah, ini bicara tentang kita harus bisa membaca zaman, membaca keadaan, membaca situasi. Kalau lagi musim panen, harus cepat-cepat panen. Halo? Kalau dalam dunia pekerjaan, usaha, ini harus bisa membaca ini. Amsal sudah memberitahu itu. Kita harus lihat ini. Wah ini kayaknya mau panen berkat ini. Nah, kalau mau panen berkat ini kita sudah harus. Jadi siapa mengumpulkan pada musim panen. Ini lagi musim panen. Nah, lalu kita kumpulkan. Nah, itu Alkitab bilang ia berakal budi. Tetapi kalau siapa tidur pada waktu musim panen. Ini artinya tidak tahu. Lagi musim panen tidak tahu. Nah, ini baca situasi. Lagi musim apa nih? Kalau orang lagi suka musim makan makanan Jepang, itu lagi musim tuh. Itu musim panen itu. Lagi musim durian. Kalau lagi musim durian orang pengen cari durian. Sampai di Penang juga orang pakai pesawat pergi makan. Nah, bagaimana caranya solusinya supaya durian Penang bisa masuk ke Indonesia? Nah, itu namanya melihat musim ya. Ini jangan lagi durian jatuh juga tidur terus. Nah, berkat jatuh tuh tidur terus nggak dapat berkatnya. Jadi sebenarnya ini bicara musim, bicara kita belajar memahami, mengerti pertumbuhan sekarang ini apa, Tuhan mau kerjakan apa. Nah, sekarang banyak sekali nanti dengan doa-doa untuk 12 kantong mutiara ini memang benar-benar pemerintah kita lagi membangun wilayah-wilayah di desa, betul enggak? Daerah-daerah lagi dibangun, luar biasa. Pembangunan itu lebih banyak sekarang daerah. Apalagi dengan kita mulai masuk di dalam tim TCI, mendoakan kantong-kantong mutiara untuk dibangun. Kalau pembangunan di sana berarti toko bangunan akan bagus. Nah, ini cara membacanya seperti Alkitab bilang kan? Berarti toko bangunan akan bagus di daerah-daerah, betul nggak? Paling tidak setingkat kecamatan, betul? Desa, kabupaten, itu turun kecamatan. Pembangunan mulai bagus seperti itu. Indonesia ke depan akan bagus. Nah, jadi saudara, ini nasihat-nasihat Amsal yang memang bagus sekali untuk kita. Gitu. Jadi pada waktu lagi panen, lagi Tuhan memberkati, jangan tidur. Mana itu turun pagi-pagi, betul enggak? Nah, lagi berkat turun, jangan tidur. Ambil, kalau nggak ambil tidak dapat. Gitu. Nah, sebab itu saudara memang kita perlu belajar. Nah, dengan kita dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan kasih ide.
Tuhan akan beri semangat supaya bagaimana kita diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Tadi saya tanya bahwa semua kita mau diberkati oleh Tuhan. Semua mau jadi kaya. Luar biasa. Wajah-wajah ini berarti 3 tahun ke depan semua sudah jadi orang. 2 tahun ke depan semua sudah jadi orang-orang kaya. Wah, luar biasa. Nanti kita punya gedung tambah besar lagi. Karena semua diberkati Tuhan. Semua jadi orang kaya. Kita diberkati supaya kita bisa menjadi berkat. Amin. Karena untuk menjadi berkat bagi 12 kantong itu kita perlu diberkati. Turun ke sana aja kita perlu membawa sesuatu ya, kantong-kantong itu. Nah, baik. Jadi saya kira itu sedikit renungan firman Tuhan. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian aku percaya, aku percaya. Percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, kupuji ku sembah Kau. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, kupuji ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, kupuji ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang hadir dan memberkati kami semua. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, kupuji ku sembah Kau Tuhan. Kembali kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk melihat waktu, ajar kami untuk mengerti seluruh kehendak-Mu ya Tuhan. Terutama dalam usaha pekerjaan Tuhan, kami berdoa, bangkitkan kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan, hamba berdoa Tuhan Engkau memberkati jemaat-Mu, Engkau memberkati kami semua dalam setiap usaha pekerjaan. Aku berdoa saat ini Tuhan Engkau memberikan ide-ide baru untuk bagaimana menjadi berkat ya Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan, tolong kami semua, berkat keberhasilan, berkat kesuksesan turun atas setiap kami, turun atas setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Buat semua menjadi orang-orang yang berhasil. Kemalasan jauh dari kami. Kami tolak semua bentuk-bentuk kemalasan dalam bentuk apapun. Kami tolak itu dalam nama Yesus. Dan kami berdoa, kuasa Tuhan turun memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kami, semua jemaat Tuhan, semua umat Tuhan adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dengan berkat berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama katakan amin, amin.